Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Herana. Nama saya Alif Rahman Prakasa. NIM saya 22017687466. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes stokastik. Untuk nomor 1 di sini soalnya di suatu labirin ada 3 alternatif jalan untuk keluar, yaitu A, B, D, dan C. Hasil catatan menunjukkan tikus percobaan yang mencoba lolos dari labirin tersebut. Jalur A itu menggunakan sebanyak 30%, jalur B 50%, dan jalur C sebanyak 20%. Dan catatan juga menunjukkan bahwa 80% tikus yang mencoba jalan A, 75% yang mencoba jalan B, dan 92% yang mencoba jalan C gagal keluar. Pertanyaan yang A, berapa peluang seekor tikus akan lolos dari labirin? Sini kan udah ada tadi di soal persentase tikus mencoba jalur A itu sebanyak 30%. Di sini saya ganti jadi 0,3, B 50% jadi 0,5, dan C 20% jadi 0,2. Terus di soal udah dikasih tahu juga yang tidak lolos, yang gagal, jalur tikus-tikus yang gagal pada jalur A itu sebanyak 80%, berarti sama aja 0,8, karena sebuah peluang sama dengan 1, berarti 0,8, 1 berarti 0,2. Nah, terus yang di yang di B juga di soal dikasih tahu yang gagal itu 0,75 atau 75%, itu samanya 0,75, berarti kalau sama dengan 1, yang lolos berarti 0,25. Begitu juga dengan C. Di soal dikasih tahu sebanyak 92% yang mencoba jalan C gagal keluar, berarti sama aja 0,92, berarti kalau sama dengan 1, sisanya yang lolos 0,08. Pertanyaannya, berapa peluang seekor tikus akan lolos dari labirin? Jadi peluang lolos lewat jalur A tadi kan, yang lewat jalur A percobaan sebanyak 30% atau 0,3, sedangkan yang lolos hanya 0,2, dari yang tidak lolos 0,8, berarti sebanyak tikus yang melewati jalur itu dan dikali dengan yang lolos, berarti 0,3 dikali 0,2 sebanyak 0,6. Begitu juga yang B, sebanyak 0,5 lewat jalur B, terus yang lolos 0,25, berarti dikali jadi 0,125. Begitu juga yang C, sebanyak 0,2 terus yang lolos dikali 0,08, hasilnya 0,16. Jadi peluang seekor tikus lolos dari labirin sebanyak 0,201. Untuk yang B, pertanyaan berapa peluang seekor tikus yang lolos menggunakan jalan C? Tadi kita udah nyari kan, sebanyak 20% tikus mencoba lewat jalur C, sama aja 0,2, terus yang gagal 0,92 di jalur C, berarti yang lolos sebanyak 0,08, berarti 0,2 dikali 0,8 hasilnya 0,16. Oke, untuk soal nomor 2, seorang pecandu kopi selalu mengganti-ganti antar 2 merek kopi, misal A dan B, dari minggu ke minggu. Jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi A, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,6. Jika minggu pertama dia minum kopi A dan minggu kedua dia minum kopi B, maka peluang minggu ketiga dia minum kopi A 0,5. Jika minggu pertama dia minum kopi B dan minggu kedua dia minum kopi A, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A lagi dengan peluang 0,2. Jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi B, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga dengan peluang 0,3. Tentukan matriks dan diagram peluang transisinya. Kan berarti ini matriksnya.
tadi dikasih tahu di soal. Nah, anggap dulu 2 minum kopi A secara berturut-turut tuh kita ganti jadi AA. Minggu pertama kopi minum A, terus minggu keduanya B jadi AB. Minggu pertama B, minggu keduanya A jadi BA. 2 minggu berturut-turut minum kopi BB jadi BB. Yang atas juga kayak gitu. Tadi dikasih tahu di soal, jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi A, maka peluang dia minum kopi B untuk minggu ketiga adalah 0,6. berturut-turut minum kopi A, AA. Terus 3 minggu ketiga minum kopi B, peluang 0,6. Peluangnya 0,6. Berarti untuk yang 2 minggu pertama 2 minggu berturut-turut minum kopi A, terus minggu ketiganya peluang minum kopi A sebanyak 0,4, karena peluang 1 kan, kalau misalnya 0,6 berarti 0,4. Begitu juga yang AB BA 0,5. Nah, kalau di kenapa ini 0 AA BA, karena nggak sinkron gitu. Kan minggu pertama kita minum kopi A, minggu kedua A, harusnya minggu keduanya juga A, tapi di sini B, terus minggu ketiganya A. Ini salah, kayak A BA, nggak cocok. Nah, terus AB berpeluang dengan BA 0,5, AB BB 0,5. Pokoknya ini ada di soal semuanya. Ini yang terakhir juga. Dan jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi BB, 2 minggu berturut-turut minum kopi B, maka peluang dia minum kopi B untuk minggu ketiga sebanyak 0,3. Berarti peluang minggu ketiga minum kopi A sebanyak 0,7. Nah, gitu. Untuk peluang diagram transisinya, di sini AA sendiri keluar ke AA 0,4. Terus AA menuju AB, keluar menuju AB 0,6. Terus AB ke BA 0,5. Terus AB ke BB 0,5. BA ke AA BA ke AA 0,2. BA ke AB 0,8. Terus BB dia sendiri ya, keluar masuk lagi 0,3. Terus BB ke BA nya 0,7. Nah, untuk selanjutnya yang soal nomor B, jika dia minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut, berapa peluang dia minum kopi A lagi pada minggu kelima? Nah, tadi kan kita udah punya P yang ini tuh P minggu ketiga. Gimana kita nyari minggu kelimanya? Nah, untuk minggu kelima berarti untuk P kuadrat ini tuh untuk hasil minggu keempat. Nah, ini hasilnya kali matriks biasa, baris kali kolom.
Ini nggak saya jabarin di sini ya. Nah, terus untuk minggu kelimanya berarti hasil ini dikali 1 kali lagi. Nah, ketemulah ini hasilnya. Terus peluang minum kopi A minggu kelima. Peluang minum kopi A minggu kelima ada di ini kan di sini saya ininya PO0 sampai PO01, PO02, PO03. Sebenarnya kayak sama kayak di sini ada AA, AB, BA, BB. Di atas ini juga sama. AA, AB, BA, BB. Kan di sini ditanyanya peluang minum kopi A di minggu kelima. Berarti kan AA di sini kan AB, BA, BA. Berarti A terakhirnya A kan. Kalau yang lain BB semuanya nggak cocok. Jadi dikumpulin di sini 0,124 ditambah 0,33 hasilnya 0,454. Selanjutnya yang C, tentukan limiting probability-nya. Nah, tadi yang kita punya matriks yang tadi, terus kita buat persamaan untuk P0 0,4 P0 ditambah 0,2 P2 itu persamaan 1. Ini ya baris ini 1, ini pin 1. Nah, di sini ini untuk yang persamaan 1, ini yang P0, P1, P2, P3. Yang P1 sama dengan 0,6 P0. Ini kan 0 jadi nggak ditambahin, terus sama 0,8 P2 kan, P0, P1, P2 urutannya kan gitu, P0, P1, P2, P3, P0, P1, P2, P3 gitu kan. Nah, terus yang P2 ini kan nggak dimasukin karena 0. Terus 0,5 P1 ditambah 0,3 P3 sama dengan persamaan ketiga. P3 0 nggak dimasukin. Terus berarti 0,5 P1 kan adanya di baris P1, ini P0, P1, P2, P3 ditambah 0,3 P3. Ini persamaan keempat. Persamaan kelimanya P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 1. Itu kan limiting probability-nya. Kita mau nyari ini nih semuanya P0, P1, P2, P3 itu kita cari satu-satu lewat persamaan yang udah kita ambil dari matriks ini. Pertama dari persamaan ke-1 kita punya P0 0,4 P0 ditambah 0,2 P2. 0,4 P0 ini P0 juga sama, ini 1 P0 pindah ruas 1 kurang 0,4 0,6 sama dengan 0,2 P2. P2 pindah ruas sepertiga jadinya sepertiga P2. Nah, ini untuk persamaan P1. Terus kita ambil lagi dari persamaan yang kedua yang P1. P1 kan di sini 0,6 P0 ditambah 0,8 P2. 0,6 P0. Di sini kan P0 ya, salah. P0. Ini di sini yang benar P0 ya, salah. Kan pindah ruas terus P0 sama dengan sepertiga P2. Nah, terus di persamaan kedua ini P1 sama dengan 0,6 P0 ditambah 0,8 P2. 0,6 P0 kita udah dapat sepertiga P2, kita ganti sepertiga P2 ditambah 0,8 P2.
Pi1 sama dengan Pi2 kan 06 3 0,2 tambah 0,8 1, jadi Pi1 sama dengan Pi2. Nah ini terlalu, terus kita masuk ke sini, kita masih sama nih persamaannya, Pi1 0,6 Pi0 ditambah 0,8 Pi2, Pi1 sama dengan 0,6 Pi0. Nah tapi di sini kita ganti yang Pi2 karena kita di sini punya persamaan baru nih, Pi1 sama dengan Pi2. Pi2 kita ganti Pi1. Nah terus kita pindah ruas, tambah kan jadinya 0,2 Pi1 sama dengan 0,6 Pi0. Pi1 kita dapat 3 Pi0. Kalau Pi1 sama dengan 3 Pi0 berarti di sini kan Pi1 sama dengan 3 Pi0, berarti sini Pi1 nya kita ganti 3 Pi0. Nah jadi persamaan ini sama aja kayak 3 Pi0 sama dengan Pi2. Nah Pi2 kita udah dapat, Pi0 udah, Pi1 udah. Sekarang kita persamaan ketiga, kita ngambil dari Pi2 sama dengan 0,5 Pi1 ditambah 0,7 Pi3. Ini salah, harusnya 7 karena di sini 7 ya. Pi2 sama dengan Pi0 0,5 Pi1, karena ini Pi0 ini Pi1 tambah 0 nggak dimasukin, terus 0,7 Pi3, di sini Pi3 kan. Terus kita ambil dari persamaan yang ini kan, yang tadi yang saya baru ganti salah karena di sini 0,7, berarti 0,5 Pi1 ditambah 0,7 Pi3 Pi2 0,5 Pi2 ditambah 0,7 Pi3. Nah tadi kita ini Pi2 maaf keliru sebelumnya. Kenapa ini 0,5 Pi1 ditambah 0,7 Pi3? Nah di sini 0,5 nya diganti jadi Pi2 karena kita punya persamaan Pi1 sama dengan Pi2. Kita ganti Pi1 sama dengan Pi2, pindah ruas 0,5 Pi2 sama 0,7 Pi3 ya, kita dapat Pi3 nya 5/7 Pi2. Nah dari dari Pi3 sama dengan 5/7 Pi2, kita ganti lagi Pi2 kan sama dengan Pi1, Pi3 sama dengan 5/7 kita ganti jadi Pi1, Pi3 sama dengan 5/7, Pi1 kita punya 3 Pi0, kita ganti 3 Pi0. Nah terus Pi3 sama dengan 5/7 Pi0. Nah kita dapatkan Pi3 nya sama dengan 15/7 Pi0. Oke, nah terus kita masukin di persamaan yang terakhir ini, Pi0 tambah Pi1 tambah Pi2 ditambah Pi3 sama dengan 1. Pi0 kita belum dapat, kita mau nyari Pi0 lewat persamaan ini kan. Pi1 nya kita dapat 3 Pi0, Pi2 nya sama aja kan karena Pi1 sama dengan Pi2, 3 Pi0 ditambah yang barusan kita dapat Pi3 sama dengan 15/7 Pi0 sama dengan 1. Nah jadi hasilnya 64/7 Pi0 sama dengan 1. Pi0 sama dengan 7/64. Nah karena kita tadi udah dapat Pi0 nya sama aja 7/64, kita masukin lagi di persamaan yang Pi1 sama dengan 3 Pi0 yang ini. Nah ini Pi1 sama dengan 3 Pi0, kita pun punya Pi0 nya baru kan tadi yang baru nyari 7/64. Pi1 sama dengan 3 kali 7/64 sama dengan hasilnya Pi1 sama dengan 21/64. Pi1 sama dengan Pi2, jadi sama aja
Pi2 juga hasilnya udah 1/4. Terus yang Pi3 sama dengan 15/7 Pi0. Ini kan yang Pi3 sama dengan 15/7 Pi0. Nah, terus kita masukin lagi berarti Pi3 sama dengan 15/7 Pi0 nya tadi 7/4 kan, Pi3 nya 15/4. Jadi limiting probability nya adalah Pi0 sama dengan 7/4, Pi1 sama dengan 21/4, Pi2 sama dengan 21/4, Pi3 sama dengan 15/4. Nah, untuk soal nomor 3, di soalnya diketahui matriks peluang, misalkan diketahui matriks peluang transisi suatu Markov chain sebagai berikut. Nah, gambarkan diagram transisinya. Nah, ini matriksnya 1/2, 1/3, 0, 0, 1, 0, 1/2, 1/4, 0, 0, 0, 1/6, 0, 0, 0, 0, 0, 1/2, 1, 0, 1/2, 0, 1/4, 0, 0. Nah, kita anggapan di sini tuh ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Kita bisa gampang bikin diagram transisinya. Nah, sini saya bikin A menuju ke A setengah, dia keluar terus langsung masuk lagi. Terus A ke E setengah, A ke E menuju ke E setengah. Di sini E berbalik lagi ke A, E berhubung ke A 1, masuk lagi dia 1. Terus di sini ada B, hubungan B ke A setengah, 1/3, lalu B ke B dia masuk, lalu keluar lalu masuk lagi ke diri sendiri 1/2, lalu ada B ke C, hubungan B ke C sebesar 1/6, lalu C membalikan lagi ke B, C ke B 1/4, C ke B 1/4. Di sini ada juga hubungan C ke D sendiri, dia D, C ke D setengah, lalu C ke E, C ke E 1/4. Lalu di sini ada D sendiri, untuk diri sendiri dia masuk lalu keluar lalu masuk lagi sebanyak 1. Udah. Untuk pertanyaan yang B, apakah Markov chain tersebut irreducible? Apakah Markov chain tersebut irreducible? Menurut saya Markov chain bersifat tidak irreducible karena terdapat states yang berkomunikasi dan ada yang tidak berkomunikasi. Yang berkomunikasi misalnya A sama A ini, dia ngeluarin 1/2 terus E balikin lagi. Yang B sama C juga berbalik hubungannya, B ke C 1/6, C ke B 1/4. Untuk kelas-kelasnya, yang C tentukan kelas-kelasnya. Kelas 1 state A dan E. Nah, kenapa saya di sini kelas satunya A dan E, karena di sini A mengeluarkan untuk diri sendiri 1/2, terus ke E 1/2, terus dibalikin lagi 1. Jadi total peluangnya tuh total ininya tuh 1. Tapi buat yang lainnya tuh kayak nggak 1 gitu. Misalnya kayak B sama C lebih dari 1/6, tidak kurang lebih dari 1/6, dia ngeluarin 1/2 terus ke C 1/6, terus C ke B 1/4. Untuk yang kelas 3 D, karena dia untuk diri sendiri 1. Terus tentukan state yang
recurrent, dan transient. Nah, untuk yang state recurrent tuh kayak berhubungan gitu, berkomunikasi, timbal balik gitu. Itu ada state A, E, dan D. Kan D jumlahnya 1. Nah, untuk yang transient berarti yang sisanya B dan C. Untuk yang soal apakah Markov chain tersebut absorbing atau non absorbing? Nah, Markov chain itu tidak termasuk absorbing karena pada state D peluang kembali pada diri sendiri sebesar 1. Jadi kayak masih ada yang sendiri kayak gini, jadi dianggap absorbing. Untuk soal nomor 4, serangkaian query yang dilakukan pada suatu sistem database mengikuti Poisson process dengan laju 1/10 detik. Misalnya N waktu menunjukkan jumlah query yang dibuat pada waktu. Nah, pertanyaan A, berapa peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit? Jadi peluang P, N-nya paling sedikit diperoleh 3. Nah, jadi tidak boleh lebih paling sedikit 3. N lebih besar sama dengan 3 dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Nah, di sini kita persamaan X sama dengan P. Kita udah di sini dikasih tahu 1/10 dikali 60 sama dengan 6. Jadi kita punya lambda untuk soal ini sama dengan 6. Nah, terus untuk rumus Poisson prosesnya, P dalam kurung X dengan X sama dengan E min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, di sini P dalam kurung N dalam kurung 60 detik lebih besar sama dengan dari 3. Nah, sini sama dengan 1 dikurang P dalam kurung N dalam kurung 60 kurang dari 3. Ini jadi berbalik ya. Kita pakai 1 kurang karena biar hasilnya lebih mudah gitu. Nah, terus yang bawahnya 1 min P dalam kurung N dalam kurung 60 sama dengan 0, terus min P dalam kurung N dalam kurung 60 sama dengan 1 kurang P dalam kurung N dalam kurung 60 sama dengan 2. Sampai 2 aja karena kurang dari 3. Paling sedikit 3 kan dimintanya. Nah, terus kita langsung masukin ke rumus Poisson prosesnya. 1 min E, ini kan kita udah punya ini 6 lambda E min 6 E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 0 per 0 faktorial min E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 1 per 1 faktorial min E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 2 per 2 faktorial sama dengan 1 min E pangkat min 6 dikurang 6 E pangkat min 6 dikurang 18 E pangkat min 6. Nah, kalau kita cari pakai kalkulator hasilnya 1 dikurang 0,0025 dikurang 0,0149 dikurang 0,0446 hasilnya 0,938. Nah, untuk pertanyaan yang B, peluang query pertama direspon paling sedikit 4 detik. Nah, sama kayak tadi, X sama dengan P kita dikasih tahu dari soal 1/10 dikali 4, ini 4 detik kan, jadi kita punya lambdanya 0,4. Rumus Poisson P sama dengan P dalam kurung X sama dengan X dalam tutup kurung sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, P
dalam kurung S1 karena query pertama S1 paling sedikit 4, lebih besar sama dengan 4, sama dengan 1 min P dalam kurung S1 kurang dari 4 sama tutup kurung. Nah, terus selanjutnya 1 min P tutup kurung N tutup kurung 4 tutup buka kurung tutup kurung lebih sama dengan 1 tutup kurung. Selanjutnya 1 min buka kurung 1 min P buka kurung N buka kurung 4 tutup kurung 4 kurang dari sama dengan 1 tutup kurung. Lalu P dalam kurung N dalam kurung 4 tutup kurung kurang dari 1, kita masukin rumus Poissonnya, Poisson proses E pangkat min 0,4 tadi yang lambda yang udah kita tetapkan dikali lambda pangkat X 0,4 pangkat 0 dengan 1 per 0 faktorial, jadi kan sama aja E pangkat min 0,4 hasilnya 0,67. Nah, untuk pertanyaan yang C, tentukan berapa peluang perbedaan waktu query kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik. Peluang perbedaan kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik. X dengan P dalam kurung 1/10 kali 5 karena mintanya 5 detik. Kita punya lambda 0,5. P perbedaan T2 kan lebih dari 5 sama dengan E pangkat min lambda kali T. E pangkat min 0,5. Jawabannya sama dengan 0,61. Terus yang D, tentukan berapa peluang query ketiga direspon sistem lebih dari 6 detik. Peluang query ketiga direspon sistem lebih dari 6 detik. X sama dengan P dalam kurung 1/10 kali 6. Kita punya ketetapan lambda yang baru 0,6. Peluang query ketiga P sama P dalam kurung S3 kan ketiga. Sistem lebih dari 6 detik berarti lebih besar 6. Lambangnya lebih besar 6. Sama dengan 1 min P dalam kurung S3 kurang dari sama dengan 6 tutup kurung 1 min P dalam kurung N dalam kurung 6 tutup kurung lebih besar sama dengan dari 3.